kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Saya menyapa umat-umat yang ada di rumah sebagai umat-umat yang pemenang. Apa kabar? Amin, bersama Yesus kita pasti luar biasa. Mari saya mengajak semua yang ada di rumah untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan.
Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap hembusan dan taringkan nafas yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa, sebab Engkau Allah yang baik. Dan kami bersyukur kami memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan, ini ibadah-Mu Bapa. Dan kami adalah anak-anak-Mu, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di ibadah kami sama seperti di surga. Kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siap menari bagi Tuhan, amin. Amin. Haleluya, yang percaya Yesus ajaib, mari kita bersama-sama menari bagi Tuhan. Amin. Sambil goyang ke kiri dan ke kanan. Yeay. Sambil bertepuk tangan bersama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lagi sekali katakan dengan imanmu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib lagi. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Lagi sekali katakan tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah langit dan bumi memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama.
Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terlalu sanggup memulihkan kami, sanggup mengubahkan kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami siap menerima yang lebih lagi Tuhan dari Engkau, lewat kebenaran firman-Mu. Yesus Tuhan, mulia
memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan, Yesus sanggup menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Mari semua yang ada di rumah, saya mengajak untuk berdiri. Kita akan sembah Dia, kita akan berdoa untuk firman-Nya. Koraya basede, korala balabase, keraya labasuru. Engkau Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau sanggup melakukan yang ajaib. Haleluya. Ya rala bala bala base kere ala basuku. Kia rala bala 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 base kere ala basuku. Haleluya. Kia rala la 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 base kere ala base. Kia rala bala base kere ala bala base. Kia rala bala basanda ya rala base kere ala basu. Kora ya la base de ya la base kere ala mata kara ya la base. Kora ya la base kere ya la basande. Hallelujah.
sembah Dia, agungkan namanya, muliakanlah Dia di dalam rohnya. Biarlah lama sekeraya lama haleluya. Kami sungguh percaya padamu Bapa. Engkau ada di tengah-tengah kami yang sedang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau sangat merindukan itu, kami boleh datang padamu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sedang kami kerjakan dalam ibadah kami pagi hari ini, hadirat-Mu turun atas kami. Engkau datang melawat kami, menjamah setiap hati kami, sehingga kami merasakan Tuhan betapa kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Sehingga kami tidak sekedar beribadah tanpa sesuatu yang kami bisa dapatkan. Ini hidup kami semua yang Kau anugerahkan Tuhan di dalam kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Inilah strategic hour buat kami semua. Untuk dapat kami manfaatkan untuk mau dengar firman-Mu, dengar suara hati-Mu. Biar Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Karena di dalam kami ada Roh Kristus. Dia yang berakselerasi di dalam hati kami. Roh yang baru itu sedang bergelora di dalam hidup kami. Sehingga kami layak untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat waktu dan kesempatan lagi Engkau anugerahkan bagi kami. Kami tidak sia-siakan ibadah kami hari ini. Kami tidak sia-siakan waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan. Dan kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kapasitas roh kami, kapasitas hati kami buka selebar-lebarnya. Supaya firman kebenaran Allah menempati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati semua jemaat Tuhan yang terhubung terkoneksi dengan rumah-Mu Tuhan untuk mau menerima firman kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Dan setiap kami yang mendengar, yang mau mendengar firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Puji Tuhan dan silakan duduk. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Selamat kita jumpa lagi di dalam ibadah kita hari ini. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Dan berkat itu adalah all spiritual blessing, berkat rohani. Itulah yang harus kita cari hari-hari ini. Karena ini adalah kesempatan Tuhan masih berkenan untuk kita temui Dia. Puji Tuhan, sebab itu mari kita siapkan Alkitab kita, siapkan catatan kita untuk kita bisa mencatat ayat-ayat firman Tuhan yang perlu kita pelajari bersama-sama setelah kita selesai beribadah. Dan saya percaya Tuhan itu luar biasa dengan rencananya dalam setiap hidup kita. Tuhan sudah memanggil kita dan Tuhan tidak akan biarkan kita. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa saudara semua sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, maka kehidupan kita tidak lagi melihat apa yang bukan dari Tuhan. Dan kita semua harus lebih menyadari bahwa Tuhan punya rancangan buat kita adalah rancangan sukacita dan damai sejahtera, dan menjamin masa depan kita yang penuh pengharapan. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 15 ayat pertama sampai yang kelima. Kita pelajari bersama-sama karena ini penting buat kita. Mazmur 15 ayat pertama sampai yang kelima. Kita sama-sama melihat dan kita baca
Masing-masing yang ada di rumah kita perhatikan, ini ayat firman Tuhan sudah muncul di layar Anda. Ayat pertama, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Ini perkataan Daud, Mazmur Daud. Dia bertanya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ini luar biasa sekali apa yang diungkapkan oleh Mazmur Daud. Dia bertanya, Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Dan langsung dia berkata bahwa mereka yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mari sama-sama kita pelajari hal ini Bapak Ibu Saudara, karena ini sangat penting untuk kita dapat memahaminya. Sebab kalau kita sebagai anak-anak Allah, pasti kita menerimanya. Untuk siap kita mau ditegur, mau diperbaiki oleh firman Tuhan. Ayat 3 berkata apa? Ayat 3, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Wow. Ayat 4, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Nah, saudara sekalian, inilah yang perlu kita sama-sama introspeksi keberadaan kita. Ternyata untuk datang ke kemahnya Tuhan tidak semua orang bisa. Hanya orang yang memiliki kriteria tertentu yang seperti diungkapkan oleh Mazmur Daud tadi. Di ayat 2 itu, sama-sama kita lihat kembali ayat 2, yaitu orang yang berlaku tidak bercela. Yang berlaku tidak bercela, mereka itulah yang dianggap layak untuk menumpang di kemah Tuhan. Untuk diam di gunungnya Tuhan. Gunungnya Tuhan itu adalah tempat kediaman Tuhan. Itulah disebut Sion. Oleh sebabnya kita ingin melihat dan memperhatikan hal ini, dan ini jadi satu pelajaran buat kita. Kalau kita mau datang, mau diterima di rumah Tuhan, kita harus bebas dari hal-hal seperti ini. Kita sudah sering kali menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi tanpa kita perhatikan hal ini, maka kita ternyata tidak bisa menumpang di kemah Tuhan. Tidak bisa diam di gunungnya Tuhan. Hal ini merupakan penting bagi kita untuk kita jadikan sebagai satu pelajaran untuk kita mau perbaiki. Mereka yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpahkan celah kepada tetangganya. Wah, ini satu hal yang luar biasa dan perlu kita melihat keberadaan kita masing-masing. Yang ayat 4 bilang, yang memandang hina orang yang tersingkir. Ini kebiasaan yang sering terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Begitu ada orang yang tersingkir, yang tereliminasi, terus orang menganggap hina kepadanya. Orang mencaci maki, orang mengatakan dia jelek, dia tidak baik.
dia macam-macam, sudah ada penghakiman. Tetapi yang Tuhan mau adalah orang yang memuliakan, orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini dia punya komitmen yang luar biasa. Orang yang seperti inilah yang layak diterima di rumah Tuhan, di gunungnya Tuhan. Ayat 5 dia berkata, yang tidak meminjamkan uangnya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Kalau kita tidak bisa kontrol kehidupan kita, inilah zamannya yang sedang terjadi. Orang tidak lagi berpengertian yang benar karena dia ingin sesuatu yang lebih menguntungkan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak segan-segan memberikan pinjaman uang dengan pakai bunga, lebih dari bunga bank. Itulah istilah atau pengertian makan riba. Orang yang tidak segan-segan menerima suap karena ego, karena kepentingan diri, tanpa dia menyadari akan hal itu, saudara, bahwa itu salah di hadapan Tuhan, sehingga hal itu tidak membuat dia bebas untuk bisa datang ke rumah Tuhan atau datang di gunungnya Tuhan. Saudara sekalian, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Jemaat yang saya kasih dan saya cintai, jemaat yang diberkati, jemaat AOMPK, saya mengharapkan sekali supaya kehidupan kerohanian kita harus kita terus melihat dan kita introspeksi. Penting sekali untuk kita lihat apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan supaya kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Karena kita sudah ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan. Di dalam hidup kita Tuhan sudah taruhkan rohnya, roh anaknya yaitu Kristus. Kita harus bangun kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ada di Sion. Tuhan merindukan kita ada di Sion. Karena kita sudah ada di Sion. Bagaimana caranya engkau dikatakan sudah ada di Sion? Sebab di dalam Yeremia 3 ayat 14-15 itu sudah sering kali saya sampaikan bahwa Tuhan mengambil kita satu orang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga. Mari kita baca sama-sama ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota, perhatikan, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Sion itu adalah rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Tuhan sudah menjadikan kita, Dia adalah Tuhan. Menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan atas kita. Dan Dia telah membawa kita ke Sion. Nah, saudara memperhatikan hal ini. Sesuatu keistimewaan yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya untuk membawa kita ke rumahnya. Nah, Dia tetapkan di dalam rumahnya ada gembala-gembala yang sesuai hatinya. Mereka akan mengajar, mereka akan melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Sebab itu kita harus relakan hati kita bahwa kita semua harus terima untuk dibersihkan kehidupan kita. Kita harus di cleansing
di clear dan di pure. Semua kehidupan kita harus bersih. Semua kehidupan kita harus clear, lebih jernih, lebih murni. Dalam hal apa? Ada beberapa aspek dalam kehidupan kita harus clean, clear, pure. Yaitu aspek nikah kita atau perkawinan kita, marriage. Yang kedua adalah money, keuangan kita. Yang ketiga adalah moral kita yang harus kita clear. Kita harus di cleansing, di clear, di pure. Sebab kalau hanya marriage kita atau bagian tertentu saja yang kita mau clear, clean, clear, pure, maka kita tidak akan layak sempurna di dalam kita mau datang kepada Tuhan. Minggu lalu saya sudah sampaikan supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Sebab itu mari kita memeriksa kehidupan kita ini, sebab Tuhan telah memanggil dan membawa kita ke Sion, berarti ada rencana dan tujuan Tuhan di sana. Kita relakan hidup kita mau dibersihkan. Bukan hanya saudara, tapi saya juga mau dibersihkan oleh firman Allah. Melalui orang kepercayaan Tuhan, setmennya Tuhan, untuk kita mau dibersihkan dari kehidupan kita. Sehingga kita layak dan kita bisa menempati Sion. Kita berdiam dengan Tuhan di Sion. Ini Mazmur 15 tadi itu memiliki pengertian yang luar biasa buat kita, supaya kita pelajari kembali kehidupan kita seperti apa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya ini pernyataan atau perkataan dari Rasul Yohanes pada waktu dia ada di Pulau Patmos. Dan dia mendengar suara yang begitu nyaring, begitu keras sekali datang kepadanya. Dan suara itu berbicara kepadanya. Dia katakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Pintu surga terbuka dan dia mendengar suara yang dahulu yang dia pernah dengar itu kembali berbicara. Berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Begitu kerasnya suara yang dia dengar. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara sekalian, ini satu hal yang didapatkan atau didengar oleh Rasul Yohanes pada waktu itu, karena Tuhan menginginkan Rasul Yohanes itu melihat apa yang akan terjadi di kemudian hari. Apa yang akan terjadi ke depan. Dan dia disuruh naik. Come up here. Naiklah kemari. Dan Tuhan sendiri yang berbicara itu ingin mau menunjukkan kepadanya apa yang harus terjadi sesudah dia berbicara. Haleluya. Ini berbicara di dalam alam supranatural atau di dalam berbicara secara spiritual, kerohanian. Saudara, di dalam hal-hal rohani itu bukan sesuatu yang dikatakan isapan jempol atau hal-hal yang bersifat dongeng, tidak realita. Tapi justru hal-hal rohani lebih real, lebih nyata daripada hal-hal jasmania. Sebab apa? Apa yang dikatakan Tuhan di dalam alam rohani itu, di dalam alam spiritual itu menjadi realita dalam kehidupan nyata. Sebab itu, kalau kita mau memfokuskan diri untuk mau mendengar apa yang Tuhan katakan, maka itu akan terjadi. Sebab itu kita harus melihat hal ini penting sekali
di dalam kita menjalani kehidupan di dunia yang sekarang ini. Kita harus membuka telinga untuk mendengar, dan apa yang kita dengar dan kepada siapa yang kita dengar. Itu juga akan menentukan kehidupan kita. Pintu surga sudah terbuka dan akan menarik kita. Seperti Rasul Yohanes, pintu surga terbuka dan suara datang dari surga dan menarik Yohanes sendiri untuk dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan mau supaya kita hari-hari ini tinggalkan jalan-jalan kita. Tuhan mau apa yang sudah Dia tetapkan dalam hidup kita sebagai orang pilihannya tidak akan gagal dalam rancangannya. Tuhan mau supaya semua kita paham dan mengerti apa rancangan Tuhan itu harus tergenapi dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang bisa gagal, sebab Tuhan sudah menentukan semua sebelum dunia ini dijadikan bagi kita. Rancangan Tuhan sudah Dia tetapkan dalam hidup kita sebelum kita lahir dari kandungan ibu kita. Sudah sering kali dan banyak kali saya sampaikan hal ini. Dan ini penting untuk kita harus menjadi perenungan dalam setiap hari kehidupan kita. Kita harus melihat hari-hari ini dunia makin jahat, dunia makin rusak oleh karena kuasa setan. Nah, kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan ditempatkan di Sion, maka kita tidak lagi bisa melihat apa yang ada di dunia. Kita tidak lagi mudah akan dibawa kepada dunia, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan dan ditempatkan di dalam Sion, rumah Tuhan sendiri. Dan ini merupakan new way dan new living buat saya dan saudara. Ini merupakan jalan yang baru dan hidup yang baru buat kita semua. Mari kita lihat, kita perhatikan dan lihat kembali di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Dan itu kita harus pelajari bahwa siapa yang bisa naik ke gunung Tuhan dan bisa diam di rumah Tuhan. Ayat pertama dia katakan, supaya saudara perhatikan hal ini. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Jadi orang yang tidak ada celahnya, orang yang melakukan apa yang adil dan berbicara kebenaran. Yang ayat ketiga bilang apa? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Saudara, ini jadi di waktu-waktu sekarang, saudara. Di masa akhir zaman ini muncul lagi. Sekalipun dia begitu begitu taat melakukan ibadah, bahkan pun melayani, tetapi perkara ini kalau kita punya roh tidak terkoneksi, terhubung akurat dengan Tuhan, dengan takhta Tuhan, maka ini mudah sekali mempengaruhi kehidupan kita. Kita bisa gampang menyebarkan fitnah dengan lidah kita. Kita bisa berbuat jahat terhadap temannya kita, sekalipun akrab, sekalipun dekat. Kita harus sadar hal ini, bahwa kita harus memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Saya katakan kita harus bangun kesadaran bahwa kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Roh kita harus didewasakan. Roh kita harus dibangun dan terus menjadi besar dan sampai dewasa, supaya roh kita dapat mengendalikan jiwa kita. Ini tingkatan jiwa yang berbicara di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Berbuat kejahatan.
berbuat hal-hal yang tidak selaras dengan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Supaya kita dapat melihat apa rencana Tuhan itu terlaksana di dalam kehidupan kita. Ayat 5, ini lebih penting lagi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba atau apa istilahnya orang Manado bilang itu? Bunga. Banyak sekarang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kelihatan itu seperti tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi firman menggariskan bahwa orang yang seperti ini tidak bisa dia datang ke rumah Tuhan. Sekalipun dia punya karunia seperti apa, kalau perkara ini masih ada di dalam hidup kita, saudara harus mengerti bahwa saudara tidak bisa datang di rumah Tuhan. Memakan riba dari pinjaman yang kau berikan dan menerima suap. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi di dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud lagi. Ini bunyinya hampir sama dengan Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 tadi. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Wah, saudara-saudara, di era kita yang hidup sekarang ini memang kejahatan demi kejahatan sementara terjadi di mana-mana. Kalau kita tidak terhubung, terkoneksi akurat dengan Tuhan dan roh kita tidak dibangun, roh kita yang baru adalah roh Kristus itu, kita tidak dewasakan dengan kita menerima firman dan kasih makan firman, maka kita akan terseret dengan hal-hal seperti ini. Kita tidak bisa datang boleh naik ke atas gunung rumah Tuhan, jikalau hal-hal ini kita tidak bisa bersihkan dari hidup kita. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, berarti Tuhan sangat memperhatikan betul tentang hati kita. Harus murni. Kita melayani, kalau motivasi melayani itu tidak murni, itu tidak termasuk di dalamnya kita bisa datang ke rumah Tuhan. Sekalipun kita memimpin, kita menyembah, tetapi hati kita yang tidak murni, tidak membuat pintu surga terbuka. Padahal Rasul Petrus, begitu Tuhan berbicara, karena pintu surga terbuka, dia datang berbicara kepada Petrus. Sebab itu penting sekali untuk kita lihat hal ini. Ayat selanjutnya di dalam Mazmur 24, dialah yang akan menerima berkat. Wah, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 6, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, kita pahami bersama bahwa Allah dan kita jauh posisinya berbeda. Allah ada di alam roh, ada di alam surgawi. Sementara kita ada di alam bumiwi. Nah, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan dia? Secara logika tidak mungkin. Karena Tuhan ada di surga dan kita ada di dunia ini, di bumi ini.
Tidak mungkin kita bisa berinteraksi dengan dia. Tetapi kita harus sadar bahwa kita adalah manusia roh, saya katakan. Roh kita lah yang dapat menerima atau membuka akses kita untuk berhubungan, berinteraksi dengan Dia yang ada di sorga. Kita tahu semua bahwa Allah itu adalah roh adanya. Dan kita juga manusia roh adanya. Sehingga roh kita itulah yang membuat kita bisa terakses dengan Dia. Kita bisa berakselerasi dengan Dia di surga. Ini contoh seperti Rasul Yohanes tadi. Dia juga ada di Pulau Patmos di dunia, di bumi ini, saudara. Tetapi dia bisa berinteraksi dengan Bapa di surga. Karena dia terhubung, dia terkoneksi. Nah, kalau kita terhubung, terkoneksi dengan Bapa di surga, maka kita bisa berinteraksi dengan Dia. Kita bisa berbicara dengan Dia. Dan Dia bisa berbicara dengan kita. Oleh sebab itu penting sekali kita harus memperhatikan kehidupan manusia roh kita. Harus bangun manusia roh kita. Kita jangan segan-segan atau jangan bosan-bosan untuk terus melihat manusia roh kita. Supaya manusia roh kita dapat menguasai kehidupan kita, jiwa kita dan tubuh kita. Kalau manusia roh kita itu terbangun menjadi dewasa, maka kita ada kemampuan untuk bisa men-take over jiwa kita. Jiwa kita ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Segala sesuatu yang diungkapkan oleh pemazmur tadi adalah di tingkat jiwa kita. Nah, itulah yang menghambat kita untuk kita bisa masuk kepada rumah Tuhan atau kita bisa masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Kalau perkara-perkara ini masih ada di dalam setiap kehidupan kita, saudara akan agak susah untuk bisa masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Diam di rumahnya Tuhan. Karena hal-hal ini tidak kita selesaikan atau belum kita selesaikan. Nah, inilah kesempatan buat kita. Di dalam Mazmur 24 ayat 6, Tuhan berkenan untuk kita temui. Tuhan sangat rindu kita ada selalu hubungan fellowship dengan Dia. Tuhan ingin selalu kita ada perjumpaan dengan Dia. Tapi bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami perjumpaan kalau perkara-perkara daging itu tadi belum kita selesaikan? Atau kita masih terbawa terus. Kita kelihatannya orang rohani melayani, tetapi di dalam hati kita tidak benar. Kehidupan saya dan saudara itu masih ada hal-hal yang menghambat kita untuk bisa masuk di dalam rumah Tuhan atau di dalam hadirat Tuhan. Kesempatan itulah yang harus kita gunakan untuk kita mencari wajah Tuhan, mencari Dia dan mencari kekuatannya. Haleluya. Mari kita periksa di dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 6, 7 dan 8. Dia berkata demikian, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat 7, ayat 7 tolong. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Wah, luar biasa. Baiklah kita meninggalkan jalan kita. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk kembali kepada rancangannya yang luar biasa. Untuk kita kembali kepada jalannya. Untuk kita mau tinggalkan jalan kita, kembali datang kepada jalan Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan, kita bisa diberikan waktu hari-hari ini. Carilah Tuhan
selama ia berkenan ditemui. Berarti ada satu saat nanti, ada satu waktu nanti kita mau cari Tuhan tapi Tuhan tidak berkenan lagi untuk bisa ketemu. Untuk bisa temui Dia. Sekarang waktunya kalau kita ingin melepaskan dari kehidupan lama kita, manusia lama kita mau tinggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan atas kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara ingin sekali untuk kehidupan rohani kita mengalami pembaharuan. Sebab itu jangan kita menolak firman Tuhan. Kalau firman itu datang kepada kita, kita buka hati, kita buka roh kita selebar-lebarnya, supaya firman itu datang membereskan kehidupan saya dan saudara. Firman itu berfungsi untuk membersihkan kita dari segala hal-hal yang tidak beres, yang tidak benar. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus memanfaatkan waktu, dan waktu itulah sekarang. Jangan kita menunda-nunda lagi. Waktu itu kapan? Sekarang. Haleluya. Jangan kita tunda lagi, oh nanti kita masih sibuk, kita masih punya urusan banyak, kita punya bisnis, kita punya pekerjaan yang kalau kita biarkan akan mengalami kerugian. Kalau firman datang saat ini dan hari ini juga kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita ambil satu sikap, kita ambil satu tindakan untuk kita tinggalkan seluruh jalan-jalan hidup kita, supaya kita bisa ikut jalan Tuhan sendiri. 2 Korintus 6 ayat 2, boleh dibuka 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Amin. Jadi waktu kapan perkenanan Tuhan? Waktu hari ini. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, pengertian penyelamatan di sini artinya menyelamatkan kehidupan kita dari persoalan-persoalan hidup lama kita. Dari cara-cara hidup yang tidak benar. Dari kedagingan kita. Supaya kita tinggalkan. Karena kita harus sadar bahwa kita semua orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah tetapkan kita untuk jadi apa di dunia ini. Dan kita semua sudah paham dan mengerti. Tapi kalau masih ada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita harus lepaskan dari hidup kita, mari kita jangan tunda-tunda waktunya. Hari ini adalah waktu keselamatan bagi kita. Sebab itu penting sekali untuk hati kita menerima semua itu. Firman adalah kebenaran untuk dapat membersihkan kehidupan kita. Hatimu lebih penting daripada persoalanmu. Hatimu lebih penting dari masalahmu. Hatimu lebih penting dari pergumulanmu. Dan Tuhan tidak pernah tertarik dengan pergumulan, masalah dan persoalanmu. Karena Tuhan mencari hatimu. Tuhan mencari hidupmu, mencari hatimu untuk mau dibersihkan. Sebab sumbernya itu semua dari hati. Kalau hati kita beres, hati kita murni, hati kita bersih, maka kita dapat menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi selagi hatimu condong kepada dunia atau kepada hal-hal lain dan bukan Tuhan, masalah tidak akan pernah akan selesai. Amin. Kalau hati kita condong kepada dunia, kepada keinginan-keinginan kita, keinginan daging kita, maka persoalan dan masalah itu tidak akan pernah selesai dalam hidup saudara. Karena
hati kita yang Tuhan cari, kita hanya cenderung kepada perkara dunia, bukan kepada Tuhan. Tadi Mazmur 15 ayat 5 berkata, siapa yang berlaku demikian, ia tidak akan goyah selama-lamanya. Kalau kita berlaku seperti apa yang Tuhan mau, maka tidak akan mengalami goncangan untuk selama-lamanya. Kita akan tetap kuat, tidak goyah. Kita bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan, menghadapi kehidupan, menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Karena di dalam kita, roh kita itu dewasa, roh kita kuat. Roh kita men-take over, mengendalikan jiwa kita. Tapi kalau roh kita biarkan dia kecil terus, dia anak-anak terus, dia tidak akan sanggup menghadapi atau menanggulangi beban hidup. Beban hidup yang ditanggung oleh jiwa kita. Tapi kalau roh kita dewasa, maka apapun persoalan dari jiwa kita, pikiran, perasaan kita, maka kita akan sanggup mengalahkan semua itu. Roh kita lah yang dapat men-take over seluruh keberadaan hidup kita. Mazmur 24 ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara ingin kita diberkati. Amin. Siapa yang ingin diberkati, coba angkat tangan, lambaikan itu kepada Tuhan. Sekalipun saya tidak melihat tanganmu, tapi Tuhan melihat tanganmu. Tuhan melihat hidupmu. Oh, ini orang yang rindu akan Tuhan. Ini orang yang memanfaatkan kesempatan yang Tuhan masih berkenan untuk diperbaiki dalam hidupnya. Waktu perkenan Tuhan bagi kita, jangan engkau mengeraskan hati. Haleluya. Jangan mengeraskan hati untuk kita dengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu sudah datang kepada kita, firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 7, tolong ditampilkan Ibrani 4 ayat 7, berkata demikian, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Saudara, hari ini saudara sudah mendengarkan firman itu. Rasul Paulus katakan, jangan keraskan hatimu. Amin. Saudara mau lembutkan hatimu? Yakobus 1 ayat 21 katakan, lembutkanlah hatimu untuk menerima firman. Jangan keraskan. Engkau tidak akan memperoleh apa-apa. Engkau tidak akan mendapat berkat kalau keraskan hati saudara. Haleluya. Ibrani 13 ayat 5 berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Tuhan kepada kita yang mau taat, yang mau hatinya dibersihkan, hati mau dipulihkan, hati mau diubahkan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan akan kita menikmatinya, akan kita milikinya. Kita harus menjadi angkatan orang-orang yang mencari Dia, menanyakan Dia, yang selalu ada kerinduan untuk mau jumpa dengan Tuhan. Itu di dalam Mazmur 24 ayat 6 yang sudah kita baca tadi. Nah, di Mazmur 27 ayat 8, inilah ungkapan dari Mazmur, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Hati yang selalu rindu akan firman Tuhan dan mengajak untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara punya kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, kita tidak boleh malas mencari Tuhan dan mencari wajahnya. Memang di dalam menghadapi COVID-19 ini seolah-olah kita menghadapi satu keletihan, kelelahan, dan kelemahan. Seolah-olah tidak ada gairah, tidak ada tidak semangat untuk mencari Tuhan karena menghadapi ini pandemik ini. Nah, ini persoalannya, saudara. Saudara harus mengerti apa yang diluaskan Tuhan terjadi buat kita adalah menguji tentang ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah di tengah-tengah menghadapi masalah pandemik COVID-19 ini kita masih mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, atau justru kita menjauh dari Tuhan. Tapi saya mau katakan, saudara, kalau engkau menjauh dari Tuhan maka engkau akan tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kita harus mencari Tuhan. Sebab kita adalah agen-agen Allah di bumi. Amin. Kita adalah agen-agen Allah sebagai parlemen Allah di bumi. Kita harus kuat menghadapi masa kesesakan ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, khotbah saya angkat tema adalah break on the spirit of poverty. Sekali lagi, break on the spirit of poverty. Apa artinya? Kita mau patahkan roh kemiskinan. Kita harus bebaskan kita dari roh kemiskinan. Saudara, namun saya mau katakan, yang saya maksud di dalam mematahkan roh kemiskinan itu bukan kemiskinan secara jasmania, secara lahiriah, tapi kemiskinan secara rohania. Oh, ternyata ada miskin secara rohani. Ya, memang ada. Kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau, itu miskin. Kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan, itu miskin. Kita tidak mengerti rencana Tuhan, itu miskin. Itu berbicara miskin, dan kita harus patahkan itu di dalam kehidupan roh kita, supaya kita akan melihat rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi roh kemiskinan tidak berbicara tentang tidak punya uang. Amin. Atau apapun yang bersifat jasmani. Tapi sebuah mindset atau pola pikir yang terus mengintimidasi pikiran kita melawan kesetiaan Allah di dalam menggenapi perkataan firman-Nya. Atau kekurangmampuan kita untuk bisa mengerti dan memahami kehendak-Nya sehingga ada keraguan dan ketidakpastian. Nah, inilah roh kemiskinan yang sedang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan menghendaki supaya kita mau bebas dari roh kemiskinan itu. Kita harus patahkan spiritnya. Kita harus patahkan semangat roh kemiskinan itu. Supaya saudara akan melihat semua apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara benar-benar akan terjadi. Kita harus beresi roh kemiskinan itu dalam setiap pribadi kita. Dengan cara bagaimana? Mematahkan atau bebaskan dari roh spirit itu atau roh kemiskinan itu. Kita harus menjadi kaya dan dengan harta benda Sion. Itulah wisdom dan knowledge. Hikmat dan pengetahuan. Haleluya. Yesaya 33 ayat 6 berkata begini, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Kita mencari harta benda yang ada di Sion, di rumah Tuhan, tetapi bukan berbentuk fisik. Tetapi saya katakan spirit
kemiskinan itu bukan berbentuk fisik, tidak ada uang. Ada banyak orang kaya, tetapi dia tidak punya kekayaan harta benda yang dia dapat dari Sion. Kekayaan dari Sion adalah hikmat, wisdom, dan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Itu merupakan harta benda yang kita dapatkan dari rumah Tuhan Sion. Nah, inilah yang harus kita peroleh, kekayaan secara rohani. Mungkin kita tidak punya duit, tidak punya harta, tetapi kalau kita kaya secara rohani, maka justru itulah yang akan membuat kita bebas untuk datang kepada Tuhan. Bebas untuk datang mencari wajah dan mencari kekuatan Tuhan. Daripada kita kaya secara jasmania, kaya secara lahiria, punya banyak uang, punya banyak harta, kekayaan banyak, tetapi kita tidak punya jalan masuk untuk datang kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Seakan-akan kita tidak bisa hidup, tidak berdaya, padahal kita banyak uang. Tetapi Tuhan mau kita harus patahkan roh kemiskinan secara rohani supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat ayat terakhir di dalam Pengkhotbah 7 ayat 11 dan 12. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Saya dan saudara melihat matahari? Amin. Tetapi kalau kita tidak memiliki hikmat, hikmat itu adalah warisan yang merupakan suatu keuntungan bagi saya dan saudara. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Wah, perlindungan hikmat adalah sama seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa pemilik-pemilik itu? Saya dan saudara. Kalau saudara memiliki hikmat yang adalah kekayaan Sion, harta benda Sion yang harus kita miliki dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh segala sesuatu di dalam kehidupan secara jasmania kita. Yang penting di sini kita jangan miskin di dalam rohani kita. Kita harus belajar dan terus mencari wajah Tuhan. Harus mendekat kepada Tuhan. Harus ada persekutuan intim dengan Tuhan. Maka kita akan melewati semua persoalan-persoalan yang sudah digambarkan oleh pemazmur tadi. Hal-hal yang bisa mengganjal kita, yang bisa menghalangi kita untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Kita harus tinggalkan. Sebab itu adalah penghalang buat saya dan saudara. Saudara percaya, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, supaya kita mau selesaikan semua kemiskinan-kemiskinan secara spirit, secara rohani kita. Yang kita harus selesaikan dan bereskan hari-hari ini. Dan puji Tuhan, saya percaya firman ini adalah berkat luar biasa buat kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kita berdoa. Bapa, aku bersyukur dan berterima kasih sebab kesempatan inilah hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu. Buat kami dapat melihat kehidupan kami. Supaya kami memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Tangan yang suci. Untuk dapat kami mengerjakan apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kau berkati Tuhan firman ini kepada seluruh jemaat. Buat kami semua yang ada yang sudah mengikutinya. Baik jemaat AOMPK maupun simpatisannya yang ikut di dalam ibadah online ini Tuhan. Kau datang memberkati
Dan biarlah semua berkat itu menjadi nyata dalam kehidupan rohani kami Tuhan. All spiritual blessing itu akan terjadi, akan menjadi nyata, menjadi realita dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya semua mereka sudah diberkati. Sekarang kami akan memberikan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Dan semua pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengikuti church update untuk minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Mari bersama-sama kita akan segera akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan sudah kita terima lewat firman Tuhan. Sambil kita mengangkat satu pujian. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan, karena kehadiran-Mu di dalam ibadah kami begitu nyata. Firman-Mu telah datang berbicara kepada kami, supaya kami memperbaiki kehidupan kami. Kami harus mengejar apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, kami ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua jemaat umat Tuhan yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Mereka sudah mengikuti bersama-sama dalam pujian dan hormat kepada Tuhan. Dan mereka sudah mengalami lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan mereka.
Tuhan selalu hadir di dalam setiap pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Sehingga mereka tidak berjalan sendiri, tapi mereka selalu dalam tuntunan Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Berkati setiap apa yang mereka impikan dan gumuli selama ini Tuhan. Apa yang mereka belum peroleh, biarlah itu semua terbuka jalan bagi mereka. Sebab kami percaya jalan baru telah terbuka atas kami. Dan Engkau juga telah memberikan kami kehidupan baru di dalam rancangan-Mu. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Biarlah semua ini terus akan memotivasi hidup kami, akan membawa dan menuntun hidup kami ke depan. Sebab rancangan Tuhan atas kami adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati umat-Mu. Memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan dengan kedua tangan mereka akan Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan akan membawa mereka dalam segala keberuntungan. Terima kasih, terpujilah Engkau, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami di hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita berdiri semua, kita angkat kedua tangan, dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kamu sekalian. Tuhan akan senantiasa menjaga keluar masukmu. Tuhan akan memberkati usaha dan kerjamu. Tuhan akan membawa engkau naik-naik dan bukan turun. Mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membawa dari kekuatan kepada kekuatan, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih berkat-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah menerimanya. Haleluya. Bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Sampai kita jumpa kembali di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.